Halo semua, nama saya Kevin Jonathan. Dalam video ini saya akan meresensi sebuah buku novel fiksi horor yang berjudul Asih. Dan novel ini, seperti yang kita tahu, sempat diadaptasi ke dalam layar lebar dengan film yang berjudul Asih pada tahun 2018 lalu. Buku yang dikarang oleh Risa Saraswati dan diterbitkan oleh PT Bukuni Kreatif Cipta ini diterbitkan pada bulan Agustus 2017 seharga Rp70.000 dan berjumlah 188 halaman. Nah, sebelum kita meresensi buku ini lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal sedikit mengenai sang pengarang buku ini, yaitu Risa Saraswati. Risa Saraswati lahir di Bandung pada tanggal 24 Februari 1985. Beliau dikenal dengan kemampuan supranaturalnya yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Beliau memiliki hobi membaca buku, lantas hal itu beralih menjadi kebiasaannya dalam menulis cerita. Hingga akhirnya beliau merilis karya-karya novelnya seperti Danur, I Can See Ghosts, Danur Madah, Danur Sunyaruri, dan tentunya Asih. Bahkan karya-karyanya itu sempat diadaptasi di layar lebar dan novelnya tersebut bestseller dan disukai oleh banyak orang. Novel ini menceritakan tentang seorang hantu perempuan dalam kehidupan Risa Saraswati yang tinggal di sebuah rumah tua angker zaman Belanda di Bandung. Saat itu banyak orang yang merasa takut melewati rumah tersebut karena banyak hal yang berbau mistis. Namun berbeda dengan Risa yang mempunyai kemampuan supranatural sehingga mampu berkomunikasi bahkan berteman dengan hantu-hantu di sana. Seperti kelima orang hantu Belanda yang menjadi temannya, namun kelima hantu ini membenci seorang hantu perempuan yang bernama Asih. Meski begitu, Risa dan kelima temannya tersebut terus berbagi cerita dan pengalaman dalam kisah hidup Asih. Asih sendiri merupakan seorang pengasuh yang meninggal dikarenakan bunuh diri dan menjadi hantu pengganggu yang mengganggu warga sekitar kompleks perumahan. Diceritakan bahwa Asih merupakan seorang gadis yang baik dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Asih hidup di desa Sukaraja dan memiliki 2 orang saudara. Sewaktu kecil, Asih merupakan gadis yang berprinsip dan berbeda dengan gadis desa lainnya. Hingga pada suatu hari, ia menolak seorang pria yang hendak melamarnya. Sehingga hal itu menjadi buah bibir di desa Sukaraja pada waktu itu dan membuatnya dikuncilkan di sana. Namun Asih tetap acuh akan hal itu. Hingga pada suatu hari pertanian di desa Sukaraja anjlok sehingga mengharuskan Asih untuk bekerja di Bandung. Di Bandung ia sempat bekerja menjadi seorang pengasuh anak hingga akhirnya dipecat karena perasaan cintanya terhadap anak majikannya yaitu Angga. Karena itu ia menjadi sedih. Namun Om Afat membantunya mencarikan pekerjaan sebagai pembantu di dapur. Namun hidupnya berubah drastis setelah hubungan percintaannya dengan Karman. Dengan itu ia mengalami kesedihan yang mendalam. Bahkan surat dari keluarganya pun diabaikan olehnya. Dan karena itulah ia bunuh diri dan menjadi hantu yang bergentayangan dan mengganggu anak kecil di sekitar kompleks perumahan. Novel ini mengusung tema yaitu keputusasaan Asih dengan menggunakan alur cerita campuran. Asih digambarkan sebagai seorang gadis yang baik, peduli, berprinsip, lemah, pemarah, pemurung, dan jahil. Dan Risa Saraswati sendiri selaku penulis digambarkan sebagai orang yang peduli dan memiliki simpati dan empati terhadap orang lain. Novel ini menggunakan bahasa Indonesia baku dengan sedikit campuran bahasa Sunda
dengan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Novel ini menyampaikan secara tersirat, yaitu agar kita harus selalu berpikir matang sebelum bertindak, agar tidak mengalami penyesalan di kemudian hari, serta tetap tegar dalam setiap masalah yang ada. Novel ini memiliki kelebihan, yaitu novel ini cocok bagi para pecinta cerita misteri dan cerita emosional. Karena novel ini menceritakan tentang sisi emosional, kesedihan, hingga depresi yang Asih rasakan sebelum ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Di sisi lain, novel ini juga memiliki kekurangan, yaitu kalimat yang diulang-ulang serta banyak mengandung majas hiperbola dan terkesan dilebih-lebihkan kata-katanya. Selain itu, novel ini juga mengandung beberapa kata kasar dan juga beberapa peristiwa pembunuhan. Sehingga novel ini dirasa kurang cocok untuk anak di bawah umur. Cerita dalam lika-liku kehidupan Asih dari kelahiran hingga kematiannya diulas secara lengkap dan mendalam. Dan novel ini menyelami kisah kesedihan dan keputusasaan Asih karena adanya masalah dalam hubungan percintaannya. Novel ini cocok bagi kaum muda yang akan melanjutkan hubungan asmaranya. Karena novel ini membahas mengenai kejamnya hubungan percintaan tersebut, sehingga menyebabkan perasaan patah hati pada novel ini. Tentunya kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kaum muda agar ia dapat mengambil keputusan dengan matang. Sebuah saran untuk novel ini yaitu sebaiknya novel ini dibuat dengan tata bahasa yang ringkas dan menggunakan bahasa yang lebih sopan. Terima kasih teman-teman dan semuanya yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih.